fid dharaini amin. Wa atayna Musal kitab wa ja'alna hudal li bani Israil alla tattakhidu min duni wakila alla yattakhidu min duni wakila dzurriyyataman hamalna ma'anu innahu kana abdan syakura. Ini surat Bani Israil. Ada yang mengatakan surat Isra, ada yang mengatakan surat Subhan, ada yang mengatakan surat Subhan, surat Isra, surat Bani Israil. Kenapa dikatakan surat Subhan? Diawali dengan Subhanallah. Surat Isra menjelaskan tentang diisrokannya Nabi. Dikatakan surat Bani Israil menjelaskan di dalamnya kaum Bani Israil. Lah, keterkaitan surat Isra dengan hubungannya dengan Bani Israil. Tapi Subhanallah itu menjelaskan tentang Bani Israil. Berarti memang Nabi itu waktu ini kan surat Makkiyah ya. Surat Makkiyah. Dan yang namanya Isra itu sendiri Nabi sebelum hijrah satu tahun. Sebelum hijrah 1 tahun Nabi diberangkatkan Isra. Lah diberangkatkan Isra itu menurut satu qil. Kenapa Nabi bertemu Nabi Adam, Nabi Yahya, Nabi Isa, terus Nabi yang lain-lainnya, itu menjelaskan tentang ke depan, tentang apa? Ke depan kehidupan Nabi, itu menjelaskan tentang kehidupan Nabi. Maka yang langit pertama bertemu Nabi Adam itu karena beliau itu Abul Bashar. Setelah kedua bertemu dengan Nabi Yahya, Nabi Isa di langit kedua. Bahwa Nabi akan nanti hijrah. Nabi Adam berarti beliau akan hijrah. Nabi Yahya, Nabi Isa di langit kedua berarti beliau akan menghadapi orang Yahudi Bani Israil itu di Madinah itu. Makanya di surat ini sampai Subhanallah langsung waqadaina ila bani waqadaina wa atayna Musa kitab wa ja'alna hudal li bani Israil, terus menjelaskan tentang Bani Israil. Jadi memang ya kalau kasarnya mah, jadi untuk ke depan bagaimana itu udah dikasih itu oleh Allah itu apa sih? Warning lah, gambaran. Nih, kekasihku Muhammad, nanti engkau itu di Madinah. Kalau di Mekah tidak ada orang Bani, tapi nanti di Madinah banyak. Tapi karakter Bani Israil itu seperti ini gitu, wataknya itu. Udah dikasih tahu dulu. Lah, itu nah bila kita pun ya tinggal ikut saja sebenarnya hidup ini, tinggal ngikut. Tinggal manut aja, sebab beliau itu adalah uswah. Sebab kehidupan umat Nabi itu tidak jauh berbeda dengan nabinya. Kehidupan umat itu tidak jauh dengan nabinya, terutama lagi dengan masalah umur. Udah itu maklum semua ya. Wa atayna Musa kitab, saya berikan kepada Nabi Musa alaihi salam kitab Taurat, dan dijadikan kitab Taurat itu hudan li Bani Israil, petunjuk bagi Bani Israil. Apa? Secara global Allah yattakhidu min duni wakila. Jangan kau ambil selainku sebagai wakil, orang yang dipasrahkan. Lah, kita kan berarti kalau Allah sebagai wakil, kita sebagai apanya itu? Kalau Allah fattakhidhu wakila, ambillah Allah itu sebagai, kita tuh sebagai apanya ya? Kalau Allah sebagai wakilnya itu, rajanya lah. Lah Allah itu untuk hambanya dikasih itu, udah biarin lah, saya itu anggap aja wakil kamu ambillah saya itu sebagai wakilmu untuk semua urusan. Kan enak ya punya wakil Allah gitu. Rakyat DPR. Kita punya wakil kan enak sekali sebenarnya mah, tinggal kita nurut saja. Padahal mah gitu, nanti urusan kamu punya musuh, kamu punya kebutuhan, kamu punya apa, udah kalau saya jadi wakilnya beres semua.
Andalan yang memang tidak bisa, yang tidak diragukan. Jawabannya Allah tatakhidu min duni. Jangan kamu jadi wakil itu uang. Jangan kamu jadi wakil itu makanan, rumah, apa jangan manusia itu jangan, itu nanti kamu akan kecewa. Tapi kalau yang jadi wakil aku, kata Allah itu kamu enak urusan kamu itu. Tapi saya seringkali tidak mau gitu. Padahal sih Allah siap untuk jadi wakil, bahkan menyuruh kita untuk itu. Nah, itu secara globalnya lah isi Taurat gitu. Dzurriyyataman hamalna ma'anuh. Wahai turunan-turunan orang yang diangkut bersama Nabi Nuh di perahu. Lah itu kita dalam sejarah kan namanya Nabi Nuh Abul Bashar kedua. Abul Bashar pertama itu Nabi Adam, Abul Bashar kedua itu Nabi Nuh. Jadi kita itu bisa dikatakan turunannya Nabi Nuh semua itu. Sebab Nabi Nuh itu punya putra 3, yaitu Ham, Syam dan Yafis. Ham, Syam dan Yafis. Itu yang Ham Syam itu Arab gitu tuh. Ham itu orang negro. Ada yang Yafis itu Cina, Eropa gitu, semacam gitulah. Nanti itu pokoknya turunnya orang 3. Beliau bapak manusia yang kedua gitu. Dan kita itu ya sebenarnya mah roh kita itu pernah diangkut di Safinati Nuh. Iya. Kita kan termasuk dzurriyyataman hamalna, kita termasuk dzurriyyataman hamalna ma'anuh kita itu. La innahu kana abdal syakuro. Lah ini untuk kita supaya selesai semua masalah gampang, tinggal kita syukur saja. Nanti semuanya itu ya resep sebenarnya tuh. Nanti ada problem kehidupan kedepannya, tapi Allah memberi dulu resep untuk semuanya itu, tinggal kamu bersyukur sebagaimana bapakmu yaitu Nabi Nuh. Karena beliau pandai bersyukur, banyak bersyukur, maka saya akan selalu jaga, selalu selamatkan. Jadi Abdul Syakuro Nabi Nuh itu apapun yang dia timpakan kepada dia selalu bersyukur. Umpamanya gitu tuh. Nabi Nuh makan, alhamdulillah diat amani. Walau sya'a aja'ani. Alhamdulillah saya itu diberi makan. Kalau Allah menghendaki masa itu bisa kelaparan. Tapi sekarang kasih makan. Itu kalau makan. Kalau minum, alhamdulillah alladzi sakoni. Walau sya'a ma'ani. Alhamdulillah saya itu dikasih minum oleh Allah itu. Andai saja Allah menghendaki saya itu kehausan. Kalau pakai pakaian, alhamdulillah di kasani. Walau sya'a aroni, andai saja Allah menghendaki saya telanjang, saya itu telanjang. Yang pakai pakaian itu dikasih pakaian oleh, pokoknya selama itu selalu alhamdulillah terus Nabi Nuh itu. Makanya dikatakan abdan syakuro. Makan, minum, bangun tidur, hanya itu bisa gerak, syukuran terus, alhamdulillah. Apalagi seperti ya gitu, pakai kaos kaki ya gitu, hadani. Pakai seperti dia qada hajat, alhamdulillah itu akhrajaan ada. Kalau ada. Anil ada wanafani. Nah kita kan sering lupa ya. Habis keluarkan, habis kencing ya udah aja keluar aja. Habis itu rasanya itu bukan kenikmatan semuanya. Kalau Nabi Nuh itu alhamdulillah terus. Alhamdulillah terus. Makanya kita yang jadi duriyahnya ya harus ngikuti bapaknya supaya enak itu. Sebab beliau itu adalah abdan syakuro. Ya enak memang ngomong. Kalau cerita. Wa qadaina ila bani Israila
fil kitab la tufsiduna fil ardi marratan wa la ta'lunna uluwan kabira. Lah ini menjelaskan tentang sunatullah yang terjadi kepada Bani Israil. Dan kita pun tidak jauh berbeda. Sebab itu adalah sunatullah. Sunatullah itu kalau kita makan ya kenyang, kalau kita minum lah. Sejarah Bani Israil ini pada sih di dalam kitab Taurat udah dijelaskan, kamu itu akan melakukan kesalahan fatal yang 2 kali gitu. Pertama, kamu membunuh Nabi Sya'ya. Membunuh itu dalam banyak itunya lah. Membunuh Nabi Sya'ya. Dan kamu semua aturan Taurat kamu langgar. Akhirnya apa? Sehabis kamu membunuh Sya'ya, didatangkan Raja Titus. Raja Titus itu dari Roma. Akhirnya menghancurkan, meluluh rantakan Bani Israil. Semuanya, pokoknya dihancur-hancurnya. Sebab sehabis dia membunuh Nabi Sya'ya. Nah, akhirnya sehabis itu menang. Gitu tuh, menang. Ada lagi mengatakan Jalut, itu tuh Raja Jalut. Akhirnya tuh menang itu dengan Nabi Daud. Habis itu apa? Berjalan waktu lagi, jaya lagi, terus membunuh Nabi Zakaria, Nabi Yahya. Bahkan rencana membunuh juga Nabi Isa. Akhirnya dihancurkan lagi oleh Raja Bukhtanasor dari Raja Babilonia gitu, Irak. Itu juga sehancur-hancurnya Bani Israil itu. Jadi memang kalau dari keterangan ini, itu kalau pembunuhan terhadap orang soleh, Nabi itu adalah menurut pandangan orang itu adalah hal yang sangat serius. Pembunuh Nabi, ya udah akan dihancurkan sehancur-hancurnya kaum itu. Sebagaimana Bani Israil sampai membunuh Nabi Isa ya, sebab waktu dulu kalau Bani Israil itu ada raja, pasti akan mendampingi raja tersebut seorang nabi gitu. Kalau zamannya Bani Israil itu ada raja, itu akan didampingi oleh nabi. Lah kalau si raja itu manut kepada nabinya, ya udah raja itu akan jaya, akan makmur, akan apa. Tapi kalau raja tidak manut, dengan membunuh nabi itu sendiri akan hancur sehancurnya kerajaan itu. Nah, kasus tentang pembunuhan Nabi Sya'ya itu, waktu itu ada raja yang adil dan mengikuti Nabi Sya'ya. Akhirnya apa? Pas Nabi Sya'ya meninggal, perebutan kerajaan. Lah perebutan kerajaan, Nabi Sya'ya omongannya tidak dipercaya, bahkan dibunuh gitu tuh, bahkan dibunuh. Ya akhirnya ya hancur. Mendatangkan raja Jalut, atau mengatakan Raja Tutis itu datang menyerang Bani Israil. Akhirnya hancur sampai porak-poranda, semuanya terbunuh. Ada 40 ribuan lah, sampai mati semua, anaknya apanya. Habis itu jaya lagi, minta datang seorang nabi, raja, diturutin. Itu Raja Tolut waktu itu ya, Raja Tolut. Terus akhirnya Nabi Daud. Terus akhirnya jaya lagi Bani Israil itu, jaya mulia. Pas berjalan terus meninggal semuanya. Pas zamannya Nabi Zakaria, Nabi Yahya, rajanya yang didampingi oleh Nabi Yahya itu malahan tidak mengimani Nabi Yahya, Nabi Zakaria, bahkan dibunuh. Akhirnya dihancurkan lagi itu Bani Israil dengan sehancurnya. Lah makanya di sini kalau umpamanya ya memang dalam hadis, bila mana ada seorang berani berperang dengan wali, berani berperang dengan apa sih hadisnya, itu apa sih? Man ada walian takut ada nih. Iya. Pokoknya ada seorang wali Allah, kok kita memusuhi, berani berperang dengan Allah. Berani berperang dengan Allah. Itu kalau ada seorang wali kita musuhi, apalagi kita sampai disakiti, Allah marah besar itu. Apalagi sampai terjadi
bunuh pada sih yang dibunuh kan cuma satu nabi itu tuh, Nabi Yahya, Nabi Sa'ya. Itu ya hancur semua kemarahan Allah itu. Yang dibunuh dua, taruhlah seperti Nabi Zakaria, Nabi Yahya, tapi dihancurkan hancurnya suatu kaum. Umpamanya ada apa sih, komplotan akan membunuh orang wali atau yang mendakwah nahi mungkar, ya akan hancur suatu kaum itu. Nah, makanya kita dalam hal itu Allah sama sekali tidak mendolimi. In ahsantum li'an main asatum falaha. Kalau kamu berbuat baik, kita harus yakini itu sebenarnya kita berbuat baik kepada diri sendiri. Kita ngasih makan orang, sebenarnya kita lagi berbuat baik kepada diri. Jangan sekali-kali kita menyangka kita telah berbuat baik kepada orang itu. Hakikatnya mah kita lagi berbuat baik kepada diri sendiri. Apalagi sampai ngundat-ngundat ya. Ingat tuh nggak dulu tuh kamu seperti itu. Kamu berbuat baik itu untuk kemauan kamu sendiri. Kamu merasa telah berbuat baik kepada orang lain. Itu in aksantum li'an usikum. Kalau kita berbuat jelek kepada orang lain, sebenarnya kita berbuat jelek kepada diri sendiri. Kasar lah sama orang lain, ya berarti kita mengasari diri sendiri sebenarnya. Makanya ke dalam itu contohnya, kita menjelek-jelekan orang tua si fulan, nanti dia juga balas menjelekkan orang tua kita. Berarti dengan kita berbuat jelek, orang tua kita dijelekan. Dengan kita menjelekkan orang tua orang lain, berarti kita telah menjelekkan orang tua kita sendiri. Pokoknya semualah faedahnya itu. In aksantum li'an usikum main asyatum falaha ada falaya. Maka fala yang bagi lil insan ayyaf takhiru bi taati. Tidak selayaknya bagi manusia itu dia bangga dengan ketaatannya. Kita umpamanya rajin sholat tahajud, rajin baca Quran, rajin sodaqoh, rajin berbuat baik kepada itu, jangan berbangga. Al yaftakhir bi taati bal ya'mal at-ta'at wa huwa rajin qabulaha min rabbi. Umpamanya kita berbuat kebaikan pun justru kita berharap semoga kebaikan ini diterima oleh Allah. Jangan kita merasa telah berbuat kebaikan yang akhirnya kita merasa dia itu kita punya budi terhadap orang tersebut. Tapi justru kita melakukan kebaikan jangan sekali-kali kita merasa bangga, dan justru kita harus berharap semoga kebaikan itu diterima oleh Allah. Sebab apa? Li'annaha alamatun ala dawamis sa'adah. Sebab dengan kita berbuat kebaikan itu adalah ciri bahwa kita akan mendapatkan kebahagiaan yang selamanya. Lisohibiyah. Wanahu min ahli na'im. Ahli na'im. Apabila hadis yang ibadi innakum lan tablughu durri fatadurruni walam tablughu nafi fatanfauni wa innami amalukum. Dalam satu hadis itu kamu itu tidak akan memberi bahaya kepadaku. Umpamanya kamu dolim sedolim-dolimnya, kamu kufur sekufur-kufurnya, kata Allah itu tidak bahaya bagiku. Bahkan kamu melakukan ketaatan sebanyak-banyaknya tidak akan memberi kemanfaatan kepada aku. Kamu melakukan kedoliman, kamu berarti mendolimi, membahayakan diri sendiri. Kamu melaksanakan ketaatan, maka kamu mendapatkan kemanfaatan untuk dirimu sendiri. Kata Allah, wa innama hiya amwalukum usiha lakum summa ufikum iyyaha. Tapi saya mencatat semua amal kamu itu jelek atau buruk. Lalu saya akan membalas semua amalmu. Iya. Faman wajada khairan falyahmadillah. Umpamanya kita melakukan amal baik, maka falyahmadillah, kita muji kepada Allah. Waman wajada ghairu dzalik falayalumanna ila nafsah. Umpamanya kita berbuat kejelekan, kamu jangan salahkan, jangan cari kambing. Kamu salahkan dirimu sendiri gitu. Kamu salahkan dirimu sendiri. Jadi umpamanya ada orang ibadah, dengan ibadah Allah mendapatkan manfaat dengan ibadah kita, itu faqad kafar. Faman donna anallaha yantafi'u bil ibadah faqad kafar.
Barang siapa yang menyangka bahwa dengan ibadah kita Allah mengambil kemanfaatan, faqad kafar, sungguh dia telah kufur. Sebab linisbatil iftikhar lahu ta'ala, sebab itu kita menisbatkan Allah membutuhkan amal kita, sedangkan Allah tidak butuh amal kita. Itu umpamanya kamu ibadah untuk dirimu sendiri, umpamanya kamu maksiat, ya resikonya dirimu sendiri, ditanggung sendiri. Fine. Itu maksudnya in ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Marata ukhra asarubakum ayyarhamakum in udnum wa in uttum udna. Wa in uttum udna. Itu tuh bahasanya tuh simpel. Wa in uttum udna. Pokoknya kamu jelek, beramal jelek, akhirnya ada akibat jelek. Ya udah, itu dari ulahmu sendiri. Kamu tobat, ya udah, saya kasih ampun. Melakukan lagi kejelekan, ya dapat lagi kejelekan. Wa in uttum udna. Kalau kamu kembali lagi dengan kemaksiatan, ya saya balik lagi, kamu diadab lagi, disiksa lagi, disempitkan lagi segala-galanya. Wa in uttum udna. Dan ternyata orang Yahudi waktu pertama membunuh Nabi Yahya dihancurkan oleh Raja Kutis menurut satu riwayat, hancur porak-poranda, tobat. Akhirnya Raja Tolut, nabinya Nabi Daud jaya lagi. Pas berjalan meninggal semua, Nabi Sulaiman jaya, terus meninggal lagi, terus sampai zamannya Nabi Yahya, Nabi Zakaria dibunuh lagi nabinya, hancur lagi. Sampai zamannya Nabi, zamannya Nabi pun terjadi perdamaian antara orang Bani Israel dengan Nabi, yaitu Bani Quraidah dan Bani Nadir. Udah, kita damai saja, pokoknya kita tidak saling bermusuhan. Pokoknya ada musuh datang, kalau perlu bantuan bantu, tapi yang jelas kita tidak bakalan membantu musuh. Nabi pun seperti itu. Umpamanya Bani Nadir, Bani Quraidah punya musuh, tidak akan membantu musuhnya Bani Nadir, Bani Quraidah. Dilanggar janji itu. Waktu perang sekutu sekutu dengan banyak itu, kau bilang Bani Nadir itu membela sekutu, padahal sih udah ada janjian dengan Nabi. Berarti kan dia khianat, ya udah, akhirnya mereka ya dibantai oleh kaum muslim. Manafi Nadir diusir semuanya. Itu ya wa in uttum udna. Balik lagi melakukan kerusakan, ya saya hancurkan lagi, kata Allah. Ini kalau secara globalnya itu hukum sunnatullah. Apapun yang kita lakukan itu akibat daripada ulah kita sendiri. Umpamanya kita berbuat baik, jangan sekali-kali kita telah melakukan kebaikan kepada orang lain, tapi itu sejatinya kita berbuat baik kepada diri sendiri. Allah alam. Ya enggak.